Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru peserta PPG Universitas Pasundan khususnya, kali ini kita akan menjelaskan atau memaparkan mengenai juknis peserta UK PPG bagi guru tertentu. Nah, untuk ujian ini ada aturan khusus, terutama di ujian tertulis. Sekilas info, mungkin ini sangat penting sekali untuk dipahami bahwa setelah pembelajaran dinyatakan selesai, ujian atau UK PPG ini baru akan atau bisa dimulai. Yang dimulai dari UTBK. Yang kedua adalah ujian kinerja. Jadi dimulai atau dilaksanakan UK PPG ini setelah pembelajaran dinyatakan selesai. Aturan khusus untuk ujian tertulis ini tentu saja adalah berbasis komputer karena sesuai dengan namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, perangkat yang harus dimiliki adalah yang pertama, tentu saja harus disiapkan juga. Yang pertama adalah handphone atau smartphone yang pasti, bukan handphone hanya untuk SMS atau melakukan panggilan, tapi smartphone. Nah, smartphone ini harus sudah terinstall di dalamnya Zoom, kemudian juga nanti ketika pelaksanaan terhubung melalui Zoom. Jadi ini disiapkan 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian disiapkan juga nama lengkap di dalam Zoom, di rename sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian pakaian dan diri sendiri ya disiapkan dengan rapih dan sebaik-baiknya. Kemudian kuota internet minimal 10 GB. Kemudian pastikan juga koneksi internet stabil dan terhubung di WAG UTBK. Jadi maksudnya pastikan juga bahwa peserta PPG yang akan mengikuti ujian sudah tergabung di WAG UTBK. Kemudian untuk laptop juga menjadi syarat dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer. Di sini ada minimal layar 10 inci, kemudian minimal sistem operasi Windows 8 versi 8 62 bit atau macOS 10. Kemudian juga minimal RAM 2 GB, minimal hard disk kosongnya 10 GB. Kemudian audio berfungsi dengan baik, jadi dipastikan dicek dulu sound dan mic-nya. Kemudian walaupun mungkin tapi audio ya, jadi audio berfungsi dengan baik. Kemudian baterai berfungsi dengan baik juga. Disiapkan chargernya atau chargernya harus terpasang untuk menghindari mati mendadak gitu ya. Kemudian khusus untuk laptop harus terinstall Safe Exam Browser atau SEB. Nah, dari mana mendapatkan SEB tadi? Dari sini kita buka dulu web browser. Kemudian di sini alamatnya ada ya undoexam.bpp-nya 3 kali .kemdikbud.go.id/exam. Nah, ini nanti ada langsung diarahkan ke download. Kemudian dia akan melakukan download, nanti akan terlihat di bagian atas ini download. Kemudian ketika diklik, kalau sudah selesai hasilnya seperti ini. Jadi ada file zip ya, kayak semacam file zip exam browser setup 7C. Ini kemudian bisa dicek, bisa diklik saja atau dicek ke foldernya. Kemudian ini dicek ke folder, ada file exam browser setup. Nah, jadi tadi itu file zip kemudian diekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak isinya akan seperti ini. Nah,
Di dalamnya ada Exam Browser Setup, diklik saja untuk melakukan instalasi. Ini proses download seperti ini, 80,29 MB ya. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, akan ada notifikasi seperti ini, Exam Browser sudah terpasang. Tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya akan muncul logo Tutwuri Handayani yang besar, kemudian ada proses proses loading gitu ya, hijau sini, nanti akan maju sampai sini. Selanjutnya adalah ada pemeriksaan perangkat. Jadi sistem operasi oke, kemudian CPU oke, RAM oke, display oke, sound card oke, kemudian versi aplikasi oke, internet connection oke, semuanya akan diperiksa. Pastikan ini semua terchecklist hijau, karena kalau misalkan ada yang merah, walaupun mungkin bisa running, tapi akan jadi bermasalahan. Jadi dipastikan semuanya checklist hijau. Kemudian klik run. Nah, akan masuk ke halaman login seperti ini. Jadi halaman login ini nanti username dan passwordnya masing-masing dimasukkan sesuai dengan apa yang tertera pada aplikasi pendaftaran UKPPG. Nah, kalau misalkan sudah, karena kita tidak akan melakukan login hari ini, misalkan ya, besok misalkan atau besoknya lagi, tampilkan, jadi tampilan ini udah selesai, oke, berarti insya Allah siap pakai gitu ya, dengan syarat tadi perangkat dan koneksi internet mumpuni gitu ya, memadai. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini, tekan Ctrl C dan B. Ctrl C dan B ini bersamaan, tidak boleh ada jeda ya, C dan B, jadi C, B langsung. Kontrolnya terus ditekan, kemudian C, B. Kemudian nextnya, kalau sudah keluar, bagaimana cara masuk lagi gitu ya. Nah, cara masuk lagi misalkan besok pagi gitu ya ceritanya, besok pagi mau ujian, nah masuk lagi ke aplikasi tersebut, buka saja file download yang sudah diekstrak, kemudian dalamnya ada Exam Browser Setup. Nah, ini diklik saja, tapi ini tidak akan melakukan instalasi, tapi sebagai ikon masuk ke aplikasi Exam Browser yang sudah terinstall. Jadi jangan khawatir, kalau sudah diinstal pasti tidak akan install lagi. Kemudian nextnya nanti akan seperti biasa gitu ya, seperti sebelumnya, muncul loadingnya, logo Tutwuri Handayani, kemudian ada pengecekan perangkat dan masuk ke halaman login. Nah, sedikit tips agar mudah diakses. Jadi kalau misalkan nanti ketika pelaksanaan ujian tiba-tiba mati, semoga lancar ya, tapi ini antisipasi supaya lebih mudah, jadi kita persiapan. Nah, Exam Browser Setup tadi bisa dibuatkan shortcut-nya di desktop gitu ya, supaya nanti kita nggak usah cari-cari, karena file download ini mungkin kita sering download gitu ya, jadi geser ke bawah dan susah dicari. Jadi kita akan buat shortcut ya dalam pintas di desktop, supaya nanti tinggal klik saja di desktop shortcutnya gitu ya. Nah, klik kanan saja dari file tersebut, nanti akan muncul menu seperti ini. Kemudian tinggal diklik saja send to desktop, create shortcut. Jadi send to desktop itu dia akan membuat shortcut. Jadi pastikan send to desktop ini dia akan membuat shortcut ya, create shortcut. Nah, untuk Windows 11 mungkin perlu di show more option dulu, baru muncul menu seperti ini. Kemudian perlu diingat bahwa waktu pengerjaan tetap berjalan saat berpindah soal. Jadi apapun yang terjadi, waktu tetap berjalan ya. Jadi jangan panik. Kemudian percaya diri. Ya tentu saja setelah berdoa ya. Kita kalau berdoa pasti percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini jika ada kendala koneksi internet yang menyebabkan perpindahan soal menjadi tidak lancar, segera keluar aplikasi. Jadi solusinya adalah ketika ngehang atau lain sebagainya, matikan, jadi keluar aplikasi dulu, kemudian login kembali gitu ya. Jadi mulai
perjalanan dari awal gitu. Jangan ini gimana ya, memang manusiawi panik tapi segera bangkit kembali gitu. Artinya mulai dari awal. Jadi buka lagi aplikasinya dan login kembali. Pastikan ditutup dulu ya. Kemudian yang perlu diingat kembali adalah mengenai tempat kita nanti akan ujian, karena ini online, berarti akan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi tempat kita ujian perlu disiapkan dari mulai rumah, mungkin dari rumah atau tempat kerja, disiapkan dengan baik. Kemudian posisi kita menggunakan perangkat komputer juga pastikan nyaman gitu ya, mejanya, kursinya. Jadi pastikan juga tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu kenyamanan tubuh gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu pendek misalkan ya, jadi dibuat senyaman mungkin. Seperti ini ya, jadi kita bisa melihat lurus ke layar, kemudian mejanya juga pas, kemudian juga nanti handphonenya juga diarahkan ke posisi depan gitu ya. Jadi kita akan menggunakan 2 perangkat ketika ujian online ini. Kemudian juga dikondisikan ketika akan ujian, jadi usahakan pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin perlu ditunda ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah bersama orang-orang rumah, bisa dikondisikan, dikasih tahu bahwa kita akan melaksanakan ujian online. Seperti itu. Kemudian semangat ujiannya. Jadi kerjakan soal dengan baik dan benar sampai selesai. Jangan lupa kamera zoom pada handphone harus tetap terbuka. Ini menjadi syarat ya, supaya tidak ada sesuatu yang ditutupi gitu ya. Kemudian ini memang membuktikan bahwa kita ujiannya jujur. Semoga lancar dan lulus dengan hasil yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.